Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-105 dan 106. Bunyi ayat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti, pada hari datang, hari bangkit. La takallamu, tidak bisa berkata-kata. Nafsun, manusia, illa biidnihi, kecuali dengan izin Allah. Faminhum, maka sebagian dari mereka, syaqiyun, bernasib celaka, wa sa'idun, dan yang berbahagia. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang saku yang bernasib celaka mereka, fa finnari, maka berada di neraka. Lahum, untuk mereka, fiha, di dalam neraka, zafirun, menggos-menggos, wasaikun, dan merintih. Yauma ya'ti, la takallamu nafsun illa bi'idni, pada hari berbangkit datang, yaitu trompet yang kedua ditiup, maka semua malaikat hidup kembali, jin-jin hidup kembali, manusia hidup kembali, hewan-hewan juga hidup kembali. Hewan liar hidup kembali, hewan jinak hidup kembali, kemudian semua husirat, dikumpulkan oleh Allah di ara-ara mahsyar. Pada saat itu, la takallamu nafsun illa bi'idni, tidak ada satupun manusia yang bisa berkata-kata. Semuanya diam, semuanya ketakutan, tidak ada yang bisa membuka suara. Illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak memberi izin, tidak ada yang bisa berkata-kata. Namun kalau Allah memberi izin, maka itulah yang bisa berkata-kata. Di antara yang diberi izin adalah Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk memberi syafaat udhma, syafaat yang paling besar. Namun diingat, faminhum syaqiyun wa sa'idun, pada saat itu manusia hanya terbagi dua. Kalau tidak syaqiyun, sengsara, ya sa'idun, bahagia. Kalau tidak bahagia, ya sengsara. Hanya dua itu saja. Kemudian fa'ammal ladzina saku fa finnar, orang-orang yang nasibnya sengsara, mereka semua digiring ke neraka. geruduk-geruduk, digiring dihalau oleh malaikat,
kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Beda dengan sa'idun, orang yang bernasib bahagia, mereka dipersilakan masuk ke dalam surga walaupun dengan proses. Ada yang langsung tanpa hisab, tanpa azab, ini nomor satu. Kemudian ada yang pakai hisab tanpa azab, ini gelombang kedua. Kemudian gelombang terakhir pakai hisab, pakai azab, baru bisa masuk ke dalam surga. Untuk orang yang menjadi bernasib celaka, tidak pakai tahapan, langsung masuk neraka, langsung membekam diri di sana. Kemudian ketika mereka sudah berada di neraka, mereka akan mengalami alamu azabinar. Betapa sakitnya, betapa menderitanya siksaan api neraka. Hal ini digambarkan oleh Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 56. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidak mengakui, tidak mempercayai ayat-ayat kami, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana nasib mereka setelah terjebur dalam neraka? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka terkelupas, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Setelah kulit baru selesai, dibakar lagi, terkelupas lagi, lalu diganti lagi dengan kulit yang baru. Setelah jadi, dibakar lagi, terkelupas lagi, kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru. Mungkin panjenengan ngomong, ngapain? Sudah terkelupas, diganti lagi dengan kulit baru. Setelah jadi, dibakar lagi, terkelupas lagi, diganti yang baru. Ternyata Allah menjawab, liyadzukul adzaba, agar mereka terus menerus merasakan pedihnya siksaan neraka. Mengapa demikian? Iya, karena yang bisa merasakan sakit adalah saraf-saraf kecil yang terletak antara kulit dan daging. Itu yang menimbulkan rasa sakit. Lah kalau kulit sudah terkelupas kemudian tidak diganti oleh Allah dengan kulit yang baru, orang kafir dibakar enak, tidak terasa. Tidak terasa sakit karena saraf-sarafnya sudah tidak ada. Itulah hebatnya Al-Quran, liyadzukul adzab, agar mereka terus-menerus bisa merasakan siksa. Kemudian digambarkan lagi oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 103 dan 104. Allah mengatakan, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam. Adapun orang-orang yang ringan amal baiknya, berat amal jahatnya,
maka mereka lah orang yang merugikan diri sendiri. Jadi kalau ada orang melakukan kezaliman, itu sama saja dengan merugikan diri sendiri. Mengapa? Fi jahannam khalidun, pada hari kiamat besok mereka kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Bagaimana keadaan mereka ketika di neraka? Talfahu, membakar, wujuhahum, wajah-wajah mereka, annaru, api neraka. Setelah mereka dilemparkan oleh malaikat ke neraka jahanam, wajah mereka terbakar oleh api. Wahum fiha kalihun, sedangkan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Arti kalihun yang asli, Pak, bibir bagian atas tertarik ke atas, kemudian bibir bagian bawah tertarik ke bawah, sehingga jenengan bisa membayangkan betapa jeleknya mereka pada waktu itu, sehingga bisa menepis anggapan anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda waktunya sholat, disuruh sholat tidak mau, diberitahu oleh orang tuanya kalau kamu tidak sholat neraka tempatmu, mereka mengatakan tidak apa-apa, masuk neraka toh kumpul dengan artis-artis yang cantik-cantik itu. Lah ayat ini menjawab, dulu di dunia mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, namun kalau sudah terbakar oleh api neraka, kulit wajah mereka sudah terkelupas, kemudian bibir bagian atas tertarik ke atas, bibir bagian bawah tertarik ke bawah, sehingga disebut wahum fiha kalihun, di dalam neraka jahanam mereka dalam keadaan cacat, sehingga mereka sedih bermuram dosa. Itu keadaan penghuni neraka yang pertama. Mereka merasakan derita, sakitnya bersiksaan yang ada di neraka. Kemudian yang kedua, sa'yuhum lil khuruj minan nar. Setelah mereka resmi masuk neraka, menjadi penghuni neraka yang begitu sakitnya, begitu beratnya, di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 37, yuriduna ayyakhruju minanar. Mereka berusaha mati-matian. Yuriduna menggunakan fi'il mudhari, berarti faedahnya istimrar, berketerusan, Pak. Berterus menerus mereka berusaha keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, namun mereka tidak berhasil keluar dari neraka. Walahum adzabum muqimun, dan untuk mereka siksaan yang kekal. Kemudian Nabi Muhammad pernah memberi gambaran ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diberi penglihatan itu contoh orang-orang yang disiksa, lalu mereka berusaha keluar dari neraka. Waktu itu Nabi Muhammad mengetahui ada seseorang berenang di lautan darah, sehingga laut bukan dari air lagi, namun laut darah. Kemudian dia ketika itu berada di tengah, langsung berenang, menepi.
karena ingin keluar dari lautan berdarah itu. Setelah sampai di tepi ada seseorang sudah membawa batu besar. Lalu setelah penghuni neraka yang mau melarikan diri itu langsung dilempar dengan batu. Pas batu kena mulut, batu pun masuk ke dalam mulutnya. Langsung yataharraku, dia kelepek-kelepek, saking sakitnya sampai terbawa arus sampai ke tengah lagi. Setelah sakitnya reda, dia pun berusaha untuk berenang lagi ke tepi sebelah. Setelah sampai di tepi sebelah, tahu-tahu di situ pun ada seseorang sudah siap melemparkan batu lagi. Begitu dilemparkan, pas kena mulutnya, batu itu pun langsung masuk ke dalam perut. Kemudian dia bergerak-gerak kesakitan. Tanpa disadari, dia terbawa lagi ke tengah lautan berdarah itu. Ternyata Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, man dia, siapa dia? Dia, malaikat Jibril mengatakan, itulah dia yang suka memakan harta haram, harta anak yatim. Seperti itu. Ini membuktikan mereka berusaha untuk keluar dari api neraka, namun tidak berhasil karena penjaganya itu para malaikat. Beda dengan orang-orang dalam penjara, Pak. Karena yang menjaga itu Pak Sibir, manusia, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang lengah, sehingga kadang-kadang para narapidana bisa secara diam-diam kabur, melarikan diri. Untuk di neraka tidak ada istilah kabur, semuanya sudah dijaga dengan baik. Kemudian pertanyaannya, mengapa mereka kok tidak bisa keluar, tidak bisa melarikan diri? Di dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 25 dan 26, Allah mengkabarkan, fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahadun. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa menghukum, mengazab seperti azab Allah. Berarti azab di neraka itu azab yang tidak pernah terjadi di dunia. Saking beratnya, saking sakitnya. Wala yusiku wasaqahu ahadun, dan tidak ada yang bisa mengikat para penjahat seperti ikatan Allah. Oh, berarti penghuni neraka itu diikat oleh Allah dengan ikatan yang tidak seperti ikatan-ikatan manusia. Kalau manusia yang mengikat kadang-kadang masih bisa kabur, namun kalau Allah Ta'ala yang mengikat tidak ada bandingannya. Karena memang laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan siapapun. Allah itu tidak sama dengan apapun. Ini usaha mereka untuk keluar. Setelah mereka gagal berusaha keluar, mereka sekarang menghayal, sehingga khayalan penghuni neraka. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat 36, menggambarkan khayalan-khayalan penghuni neraka. Al-Quran mengatakan, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu
liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum azabun alimun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki kekayaan sepenuh bumi semuanya, kemudian ditambah lagi kekayaan sepenuh bumi semuanya, yakin mereka akan gunakan untuk menebus diri. Kehilangan kekayaan sepenuh bumi ditambah lagi sepenuh bumi tidak apa-apa. Yang penting bisa keluar dari api neraka, yang penting bisa keluar dari siksaan hari kiamat. Ternyata khayalan mereka diketahui oleh Allah pula, kemudian Allah memberi jawaban, ma tuqbila minhum. Seandainya betul ada orang-orang kafir memiliki kekayaan sepenuh bumi, kemudian ditambah lagi dengan kekayaan sepenuh bumi, kemudian digunakan untuk menebus diri, jelas tidak akan diterima. Beda dengan di dunia, Pak. Kadang-kadang hakim bisa merubah keputusan karena amplopnya tipis saja, karena isinya cek gitu. Kemudian kadang-kadang orang pun bisa bebas dari penjara, mungkin karena itu, karena ini. Kemudian Allah apa bisa disogok, Allah apa bisa disuap, sehingga tidak bisalah. Jangankan satu bumi, dua bumi, seluruh jagat raya ini pun menjadi milik Allah Ta'ala. Dan Allah tidak butuh duit, Allah tidak punya keluarga, Allah tidak punya partai, Allah tidak punya ormas, Allah juga tidak punya apa-apa, sehingga Allah tidak butuh apa-apa, sehingga tidak akan bisa terjadi. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat ke-91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wala wiftada bihi. Sesungguhnya orang-orang kafir kemudian mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka tebusan emas sepenuh bumi. Bayangkan, seandainya ada orang kafir punya emas sepenuh bumi, kemudian digunakan untuk menebus diri agar keluar dari api neraka, ternyata Allah membuat pernyataan jauh hari, layyuk bala, tebusan itu pun tidak akan diterima. Bayangkan. Kemudian jenengan bayangkan, apa ada orang punya emas sepenuh bumi, padahal privat dikeruk sebelum merdeka hingga sekarang tidak habis-habis, itu pun belum bisa memenuhi bumi. Sekarang Al-Quran menggambarkan orang mempunyai emas sepenuh bumi, digunakan menebus diri dari azab Allah, tidak akan diterima. Maka orang hidup di dunia tidak perlu sulit-sulit mengumpulkan emas sepenuh bumi, dua penuh bumi untuk menghindar diri dari api neraka. Cukup beriman saja kepada Allah, itu sudah selamat dan terhindar dari api neraka. Kemudian setelah orang-orang kafir, orang-orang penghuni neraka
menghayal semacam itu dan langsung dijawab oleh Allah. Sekarang orang-orang yang menjadi penghuni neraka berusaha lain. Mereka berusaha mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dikeluarkan dari api neraka. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 107 sampai 110. Al-Quran mengatakan Rabbana akhrijna minha, ya Allah tolong keluarkan kami dari api neraka. Ya Allah tolong keluarkan kami dari api neraka. Fa in udna fa inna zalimun, jika kami keluar dari api neraka pindah ke dunia lagi, maka kami siap menjadi orang-orang soleh, taat beribadah kepada Engkau. Bila kami kembali nakal lagi, kembali zalim lagi, fa inna zalimun, maka kami betul-betul menjadi orang zalim. Lah ketika mereka memohon kepada Allah, walaupun Allah itu mujibud da'awat, zat yang selalu siap menerima doa-doa hambanya, untuk penghuni neraka yang mengajukan permohonan kepada Allah, permohonan mereka no reken, tidak direken. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan iksa'u fiha, wahai penghuni neraka, diamlah kamu, tinggallah kamu di dalam neraka. Wala tukallimuni, dan jangan sekali-kali kamu mengajak bicara sama saya. Sudah dijawab kontan oleh Allah, mereka akan tetap tinggal di neraka jahanam. Dan kali ini Allah pun melarang mereka mengajak bicara sama Allah. Mengapa tidak dikeluarkan, malah dilarang berbicara dengan Allah? Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriya. Wahai orang-orang kafir penghuni neraka, mengapa kamu tidak bisa keluar dari api neraka? Karena ketika kamu di dunia mengetahui orang-orang soleh berdoa kepada Allah, ya Allah kami telah beriman kepada Engkau. Bila mana kami masih punya sedikit banyak kesalahan, tolong faghfir lana, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, karena panjenengan adalah zat yang maha sebaik-baik memberi rahmat. Ternyata wahai orang-orang ahli neraka, kamu jadikan orang soleh sihrian, bahan ejekan. Kamu selalu membuli orang-orang Islam yang taat beribadah kepadaku. Ini Pak akibat. Gara-gara mereka suka memperolokkan orang baik, suka menghujat-hujat orang baik, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ketika mereka berusaha mohon untuk dikeluarkan, Allah pun tidak sudi mengeluarkan, malah dikata-katain ini akibat tingkah pola kamu ketika di dunia. Berapa banyak hambaku yang sholih, yang taat beribadah
kamu jadikan mereka alat untuk hinaan, alat untuk mengejek. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kamu jadikan mereka orang baik alat menertawakan, alat ketertawaan, sehingga kamu gembira dengan teman-teman kamu karena bisa memperolokkan hamba-hambaku yang soleh. Kelihatannya sepele, Pak, membuli orang-orang baik, ternyata akibatnya seperti ini. Dan ternyata pula perilaku mereka direkam oleh Allah, walaupun sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, Allah tetap ingat. Dan Allah bisa menjawab mengapa Allah tidak mengeluarkan mereka dari neraka, karena kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, setelah orang-orang penghuni neraka tidak berhasil mendekati Allah untuk dikeluarkan, mereka tidak putus asa, Pak. Mereka masih berpikir kalau langsung mohon kepada Allah tidak bisa, alangkah baiknya sekarang kita mencari jalan lain. Seperti orang-orang di dunia, Pak, kalau ikut memakai si A sebagai pelantara gagal, kan bisa mencari pelantara yang kedua, kan begitu. Lah ternyata betul penghuni neraka pun tidak tinggal diam, dia tetap berusaha untuk keluar. Caranya apa? Mereka minta tolong kepada malaikat. Mereka minta tolong kepada malaikat agar malaikat yang merayu Allah, agar rayuan itu diterima, sehingga penghuni-penghuni neraka bisa keluar. Dalam surat Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 77 dan 78, diterangkan, wa nadau ya maliku liyaqzi alaina rabbuka. Mereka penghuni neraka memanggil-manggil kepada malaikat Malik, disebut oleh Al-Quran, Pak, namanya. Penjaga neraka itu bosnya, pemimpinnya adalah malaikat Malik. Sekarang malaikat Malik dipanggil-panggil oleh penghuni neraka, ya Maliku, wahai malaikat Malik, liyaqzi alaina rabbuka, tolong suruhlah Tuhanmu agar mematikan kami. Kami terlalu berat dan menderita hidup di alam, di neraka. Tolong suruhlah Tuhanmu agar kami ini dimatikan saja, sehingga tidak lagi hidup. Qala innakum makisun. Malaikat Malik ngomong, wahai penghuni surga, penghuni neraka, tidak bisa. Innakum makisun, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Mengapa? Kok selama-lamanya tinggal di neraka? Alasannya laqad ji'nakum bil haqqi, sungguh kami Allah telah mendatangkan ajaran yang benar kepada kalian, yaitu Al-Quran yang berisi hak sebagai syariat, sebagai pedoman hidup untuk orang-orang mukmin. Walakinnakum aksarukum lil haqqi karihun, namun mayoritas dari kalian benci sekali kepada Islam, benci sekali kepada Al-Quran, benci sekali dengan kebenaran-kebenaran yang disaterangkan oleh Al-Quran. Berarti ini dijelaskan, Pak,
Mengapa manusia kekal di dalam neraka? Mengapa manusia kekal dalam siksaan? Karena mereka benci dengan Al-Quran, benci dengan kebenaran Islam, benci dengan syariat-syariat yang dibuat oleh Allah, yang dijilmakan di dalam Al-Quran. Kemudian mengapa mereka dinyatakan oleh malaikat magisun, tetap tinggal di dalam neraka untuk selama-lamanya? Iya, Pak. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, setelah penghuni surga masuk surga, setelah penghuni neraka masuk neraka, dan sudah tidak ada lagi penukaran tempat, ya. Berarti orang-orang penghuni surga yang mampir dulu ke neraka sudah keluar semua dari neraka, tinggal dua saja, penghuni asli neraka dan penghuni asli surga. Pada waktu itulah ada seorang malaikat nuntun seekor kambing, kemudian bengok-bengok, wahai penghuni surga, lihat ke sini. Wahai penghuni neraka, lihat ke sini. Semua penghuni surga melihat ke arah suara, penghuni neraka juga melihat ke arah suara. Lalu malaikat ngomong, wahai penghuni surga, apa ini? Yang dituntun kambing. Malaikat tanya, apa ini? Kemudian malaikat menjawab, ini adalah jilmaan kematian. Kemudian kambing itu disembelih. Setelah disembelih, malaikat mengatakan, khuludun la mauta ba'dah, wahai penghuni surga, karena kematian sudah saya sembelih, maka kalian kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Kemudian penghuni neraka, penghuni surga, Pak, sewenang berteriak gembira. Taruhlah, itu saking bahagianya. Kemudian malaikat tadi memanggil-manggil penghuni neraka, kemudian mengatakan, wahai penghuni neraka, cobalah lihat ke sini. Setelah semua mata penghuni neraka melihat ke arah suara, malaikat mengatakan, wahai penghuni neraka, apa ini? Mereka tidak menjawab. Malaikat mengatakan, ini adalah jilmaan kematian. Lihat, langsung kambing tadi disembelih oleh malaikat. Lalu mengatakan, wahai penghuni neraka, karena kematian sudah saya sembelih, khuludun, kamu kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Masya Allah, Pak. Mereka pating jeleret, makin menderita. Padahal baru beberapa saat saja mereka sudah bertingkah untuk melarikan diri gagal, mendekati Allah juga gagal. Sekarang tahap yang kedua, mendekati malaikat Malik sebagai pemimpin penjaga neraka. Ternyata malaikat Malik pun mengatakan, innakum makisun, kamu tetap tinggal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Ternyata orang kafir tidak kehabisan akal, Pak. Setelah gagal mendekati malaikat Malik, sekarang mereka mendekati malaikat penjaga neraka yang lain. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, surat Ghafir, surat yang ke-40, ayat 49 dan 50. Allah mengatakan, wa qalal ladzina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum
yukhaffif anna yauman minal adzab. Orang-orang yang berada di neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, wahai bapak-bapak yang menjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, tolong mohonlah kalian kepada Allah, yukhaffif anna yauman minal adzab, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah memberi keringanan siksaan kepada kami walaupun hanya 1 hari saja. Jadi mereka betul-betul mohon diberi keringanan siksaan. Setelah gagal mohon keluar dari neraka, sekarang merayu-rayu kepada penjaga-penjaga jahanam yang lain agar mau menyampaikan keinginannya kepada Allah agar Allah bisa memberi keringanan siksaan walaupun hanya 1 hari. Kemudian apa jawaban para malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Wahai penghuni neraka, apakah belum datang kepada kalian ketika kalian hidup di dunia utusan-utusan Allah untuk kalian? Semua utusan Allah datang dengan bayinat, keterangan-keterangan agama, bayinat, membawa mukjizat sebagai bukti kalau mereka betul-betul rasul, betul-betul nabi. Namun ketika mereka menjawab bala, iya betul, ketika kami hidup di dunia memang kami bertemu dengan rasul yang berdakwah. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Malaikat penjaga neraka jahanam maturdah, sekarang silahkan kamu sendiri mohon kepada Allah. Siapa tahu doa kamu didengar oleh Allah. Namun setelah mereka berdoa lagi kepada Allah, wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tidak ada doa orang-orang kafir kecuali di dalam kesia-siaan, karena sudah dilarang oleh Allah untuk berbicara dengannya, sehingga ngomong atau tidak omongannya tidak akan didengar. Padahal omongan mereka baru dijawab itu tidak hanya 10 tahun 20 tahun, namun 1000 tahun baru dijawab. Bayangkan lah, setelah mereka berusaha gagal, usaha keluar dari neraka gagal, kemudian mohon kepada Allah untuk dikeluarkan juga gagal, merayu kepada para malaikat juga gagal. Sekarang mereka milih Pak, mendekati penghuni surga, penghuni surga yang diharapkan Pak. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-50. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penghuni-penghuni neraka memanggil-manggil kepada penghuni surga, padahal jarak antara surga dan neraka jauh. Orang masuk ke dalam surga Pak, pintunya juga ditutup, jendelanya ditutup. Orang masuk neraka pun pintu neraka juga ditutup, namun kelihatan penghuni surga bisa melihat penghuni neraka juga bisa melihat penghuni surga. Inilah kecanggihan seperti zaman sekarang kan. Magnetic tinju di Amerika
panjenengan di PP Legi bisa melihat seperti itu, sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Sehingga penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga, wahai temanku, wahai tetanggaku yang berada di dalam surga, kami kehausan, kami kelaparan, tolong an afidhu alaina minal ma, tolong lemparkan kepadaku segelas air, sebotol jus, sebotol STMJ. Bayangkan Pak, mereka memanggil-manggil minta diberi minuman, au mimma razaqakumullah, atau tolong lemparkan kepada kami gedang gorengnya surga, onde-ondenya surga, dan senak-senak surga yang lain. Ternyata apa jawaban penghuni surga? Qalu inna wa harramahuma alal kafirin. Penghuni surga menjawab, wahai teman-temanku yang ada di neraka, maafin kami tidak bisa memberikan minuman surgawi kepada Anda, kami tidak bisa memberikan makanan surgawi kepada Anda, karena innallaha harramahuma alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman surga untuk orang kafir, Allah mengharamkan makanan surga untuk orang kafir. Beda Pak dengan di dunia. Kalau di dunia orang kafir dikasih rezeki, orang Islam dikasih rezeki tentang dunia. Namun rezeki iman hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai. Kemudian rezeki di akhirat hanya untuk orang-orang mukmin. Sehingga Nabi Muhammad menjelaskan Allah Ta'ala itu mempunyai 100 rahmat. Yang 99 rahmat disimpan oleh Allah di surga untuk penghuni surga, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin yang Islam. Kemudian yang 1 rahmat diturunkan ke bumi untuk manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Untuk jin mulai dari jin yang bernama iblis sampai jin yang paling akhir. Untuk hewan-hewan yang hidup pada zaman Nabi Adam sampai hewan-hewan yang hidup di paling akhir, itu cukup 1 rahmat. Padahal 1 rahmat ini, lihat Surabaya, ada hotel berbintang 5, ada hotel berbintang berapa itu, tinggi-tinggi, itu hanya 1 rahmat. Dimakan, dinikmati oleh makhluk dari Nabi Adam hingga akhirat tidak habis. Lalu bagaimana nikmat Allah yang ada di surga yang sebanyak 99? Ternyata khusus untuk orang mukmin, sehingga penghuni surga minta maaf kepada penghuni neraka yang dulu ketika hidup di dunia sering badminton bersama, sering voli bersama. Namun yang satu mukmin, yang satu kafir, maka mukmin yang ada di surga tidak bisa memberi. Padahal ketika di dunia suka bos-bosan kayak nyater Pak, mengbosi memberi makan kan biasa kan, dengan teman walaupun beda agama. Namun ketika di akhirat tidak ada Pak istilah gak mentolo, tidak ada. Semua mentolo, memang itu aturan Allah Ta'ala. Sehingga panjenengan bisa membayangkan betapa menderitanya mereka. Setiap usaha gagal, mendekati Allah gagal, mendekati malaikat gagal, minta bantuan kepada penghuni surga
supaya diem-diem si kirim makanan, kirim minuman, ternyata gagal juga. Akhirnya tahap terakhir Pak, mereka bertengkar dengan temannya sendiri. Di neraka bertengkar dengan temannya sendiri. Hal ini digambarkan dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 47 dan 48. Wa id yatahajjuna finnar, dan ingatlah ketika orang-orang kafir bertengkar di dalam neraka. Fayaqulu du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Orang-orang yang lemah-lemah, mereka mohon kepada pemimpinnya, kepada bos-bosnya yang sombong-sombong itu, untuk menghilangkan nyawa cukup 500 juta ngedibosi. Untuk ngobong itu cukup 1 miliar. Untuk mengancam itu sekian-sekian. Ternyata orang-orang yang lemah-lemah itu ketika di neraka menuntut kepada alladzina istakbaru, menuntut kepada bos-bosnya yang sombong-sombong itu. Apa tuntutannya? Inna kunna lakum taba'an. Bos, ketika kami di dunia, kami selalu ikut kamu. Kamu menyuruh kami membunuh orang, aku siap melakukan. Kamu menyuruh kami membakar kantor, kami pun siap melaksanakan. Sehingga cita-cita Anda selalu sukses, tujuan Anda selalu berhasil, karena kami pelakunya. Karena kami selalu siap mengikuti perintah Engkau. Sekarang fahal antum mughnuna anna nasiban minanar. Apakah kalian mampu melepaskan kami sebagian saja dari siksaan neraka? Siksaan Allah yang diberikan kepada kami terlalu berat. Apa kalian tidak mampu mengusahakan kepada kami untuk diberi keringanan? Kalian kan orang gede, jaringannya banyak, kenal hakim, kenal jaksa, kenal segala-galanya. Mosok tidak bisa melobi mereka agar hukuman yang dijatuhkan kepada kami tidak terlalu berat. Begitu Pak yang mereka minta. Kemudian apa jawabannya? Qalal ladzina istakbaru, orang-orang sombong yang jadi bos-bos ketika di dunia, inna kullun fiha, wahai anak-anak buahku, pada hari ini saya berada di neraka. Kalian juga berada di neraka. Mana mungkin saya bisa melobi sana melobi sini, menyuap sana menyuap sini. Lebih-lebih sami masuk neraka, kamu masuk neraka itu innallaha qad hakama bainal ibad. Ini sudah keputusan Allah. Karena Allah yang memberi keputusan kita masuk neraka, ya sudah, usaha apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Karena keputusan Allah itulah keputusan yang pasti. Tidak ada revisi, tidak ada apalagi Pak, abolisi, tidak ada remisi, dan tidak ada apa-apa. Sudah, kembang jagung diputik Cina, wis kadung kon ngapa kon ngapa. Nah inilah Pak ayat-ayat yang berbicara tentang dialog-dialog penghuni neraka untuk mengeluarkan diri dari api neraka. Namun nyatanya tidak ada yang berhasil. Nah kemudian yang penting untuk jenengan ambil pelajaran mengapa mereka bisa membekam dalam neraka. Pertama kufur, karena kekufuran. Sehingga kalau panjenengan betul-betul ingin selamat dari
neraka, jangan jadi orang kafir. Jadilah orang mukmin minded sampai wafat pun dalam keadaan mukmin, seperti yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian, yaitu Islam, maka janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Nabi Yakub pun begitu. Setelah mendekati ajal, semua anak, semua cucu, mantu dikumpulkan, Pak. Kemudian diberi nasihat, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian sebuah agama, yaitu Islam, maka janganlah kalian mati dalam keadaan Islam. Begitu. Kemudian yang kedua, Pak, kibron, kesombongan. Hindari kesombongan, karena sombong itu tidak akan bisa membawa orang ke dalam surga. Iblis ketika hidup di surga tebal, diusir oleh Allah karena kesombongan. Disuruh hormat kepada Nabi Adam, tidak mau. Ana khairun min, aku lebih baik daripada Adam, mengapa aku harus hormat kepada Adam? Mestinya Adam lah yang hormat kepada saya. Dia lupa yang menyuruh siapa? Kan Allah. Mestinya bukan melihat Nabi Adamnya, melihat siapa yang menyuruh. Gara-gara itulah akhirnya iblis ditebal dari surga. Kemudian yang ketiga, hindari sukhriyah, Pak. Mengajak orang baik itu. Orang-orang baik jangan dibully, jangan dituduh macam-macam, walaupun itu merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Orang jujur dituduh khianat, orang khianat dianggap orang jujur. Nah, ini tanda akhir zaman. Kemudian yang terakhir, cintailah Al-Quran, cintailah Al-Islam. Jangan sampai ada hati kita rasa benci terhadap Al-Quran, rasa benci terhadap Al-Islam. Hadirin yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.